Siapakah yang disalib di dalam Al-Quran? Ada yang mu'alaf nggak di sini? Naik, nggak apa-apa yang mu'alaf. Silakan yang mu'alaf, nggak apa-apa, santai aja. Ya, yang mu'alaf. Ya, biar saya arahkan nih. Silakan teman-teman ya. Saya arahkan supaya balik lagi. Ada nggak yang mu'alaf? Teman-teman, jujur coba, ada yang mu'alaf nggak? Naik aja, kita ngobrol baik-baik yuk. Ada nggak yang mu'alaf? Coba silakan naik. Ya mu'alaf itu rugi. Menurut siapa? Menurut Quran, bukan menurut saya. Ya. Silakan naik, saya kasih tahu ruginya di mana, saya kasih tahu. Ya, silakan. Oh, ada yang murtadin malah. Ya, yang udah murtadin udah nggak usah naik, yang udah. Terima kasih Pak Edi, yang udah murtadin nggak usah naik ya, yang mu'alaf aja, silakan naik yang mu'alaf. Ya, yang muslim dan mu'alaf silakan naik, nggak apa-apa. Mau saya murtadin lah gitu, pada ngetik murtadin. Ya, ya. Ya silakan, silakan. Silakan. Alvin. Selamat malam Alvin. Selamat malam. Oke, Pak Alvin ini muslim. Iya. Silakan open cam, udah saya undang, Pak. Silakan Pak, sudah saya undang Pak Alvin. Teman-teman yang belum follow silakan follow ya. Ya apalagi teman-teman Islam wajib follow saya. Gimana? Karena di komal saya inilah komal menguji Quran. Ya betulkah Quran ini kitab yang jelas teman-teman? Kitab penyempurna ya. Terima kasih Pak Miostik. Follow saya, follow yang belum follow ya. Pak Alvin, selamat malam. Ya, selamat malam. Perkenalkan Pak, nama saya Gimana? Perkenalkan Pak, sebelumnya nama saya Sampai ini muslim. sebentar Pak, perkenalkan dulu. Nama saya Sheikh The Truth Al-Tiktoki Pak. Pak, jadi begini Pak, kenapa ini saya buat? Karena saya lihat fenomena di Indonesia, terutama kebanyakan orang Islam mendiskreditkan umat tertentu. Ya, mereka punya kitab yang lain selain Quran. Ya, mengklaim bahwa Qurannya ini jelas, tak pernah dirubah-rubah. Kitab yang menjelaskan tiap sesuatu, petunjuk bagi seluruh manusia. Tak ada keraguan di dalamnya. Sedangkan kitab yang lain, yang sebelah Pak, sudah dirubah-rubah, sudah dipalsukan. Ya, seperti itu Pak. Jadi karena menurut Al-Quran ini kitab yang jelas, tidak ada keraguan di dalamnya, dan Allah suruh dalam Al-Quran, disuruh tadabbur Quran, disuruh itu tadabbur Quran. Bahkan Allah mengatakan, jika Quran ini, kata Allah, bukan dari sisi Allah, bukan dari sisiku, kata Allah, maka kalian pasti mendapatkan banyak pertentangan di dalam Quran. Ya, tapi setelah saya membuka channel ini, banyak yang nggak jelas kata orang-orang Islam Pak. Quran nggak jelas, yang menjelaskan itu hadis, yang menjelaskan itu kitab tafsir Pak, kitab tafsir. Banyak begitu. Yang dijelaskan Quran adalah pokok-pokoknya aja Pak, pokok-pokoknya aja. Jawaban itu begitu Pak. Ya, perlu asbabun nuzul katanya lagi, asbabun nuzul Pak. Ya. Kalau saya baca Quran ini turunnya sekali Pak, bukan berkali-kali. Di bulan Ramadan aja nih saya baca nih di Al-Baqarah, surat Al-Baqarah itu. Pada bulan Ramadan. Ya bukan berkali-kali Pak turunnya Pak, sekali aja sekali. Ya. Justru itu Pak saya membuka komal ini. Oke, Bapak bersedia menjawab tantangan ini Pak sebagai seorang muslim? Iya, apa? Apa itu? Oke, kita lanjut ya Pak. Pak, lihat foto yang di belakang saya Pak. Bapak lihat foto yang di belakang saya, coba Bapak lihat.
Ya. Ada orang yang digantung di kayu salib. Lihat. Yesus. Ya. Siapa itu, Isa Pak? Masih. Jin kafir. Isa Masih. Oh, kirain jin kafir. Kirain jin kafir, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak, menurut Bapak siapa orang yang digantung di kayu salib ini? Menurut Quran ya. Kan Bapak, kitab Bapak Quran. Jadi Bapak menjelaskan Quran Bapak. Jangan melenceng ya, Pak. Silakan. Itu Nabi Isa Al-Masih. Isa. Oh, Bapak kalau dibilang ini Isa, Pak. Ketahuan somat, Khalid Basalama, Bapak dibilang kafir loh, Pak. Kafir, Bapak. Ya, maksudnya itu Nabi yang diwujudkan. Kalau yang di kayu salib ini udah bukan Isa, ini perwujudan yang lain. Oh, yang digantung di kayu, yang gambar ini bukan Isa. Ya, Isa ya, mantap Bapak Islam banget, Pak. Bapak Islam banget ya. Oke. Makanya saya terkejut, Pak, kalau Bapak jawab ini Isa Al-Masih, Bapak dikafirkan, Pak. Disuruh syahadat bisa 100 kali Bapak syahadat, nggak percaya, ulangin. Ya, kok bilang yang digantung di kayu salib ini Nabi Isa, ulangin syahadat 100 kali, syahadat. Nah, ternyata Bapak Islamnya kebangetan, mantap, masih Islam Bapak ya. Oke, Pak, kalau begitu Pak, kalau bukan Isa Al-Masih, terus siapa Pak? Itu menurut Ya. ini bukan penjelasan dalam Al-Quran ya. Di sejarah historis tentang lintas agama aja itu menjelaskan Yudas kan. Yudas yang diwujudkan Yudas, bukan enggak? Yudas. Saya kurang paham juga. Yang penting yang di kayu salib itu udah bukan Isa Al-Masih, udah bukan diangkat Isa. dia. Oh, ya. Nabi Isa diangkat. Terus yang digantung di kayu salib itu orang lain gitu. Ya, yang dijelaskan menurut Al-Quran itu. Tapi Al-Quran tidak menjelaskan. Gimana? Orang lain kan kata Bapak kan, Nabi Isa diangkat, betul. Ya. Yang digantung di kayu salib ini orang lain, betul. Ya. Tapi Al-Quran tidak menjelaskannya, betul. Hadis ya, nggak tahu. Bentar, saya tanya Al-Quran Pak, berarti Al-Quran tidak menjelaskannya, betul. Saya kurang paham itu. Halo. Iya. Bapak, karena Bapak sepertinya saya lihat udah ragu-ragu. Begini Pak nasihat saya. Pak, Bapak ada Quran nggak di situ? Sebentar Pak, sebentar Pak. Udah Bapak itu udah nyerah deh. Intinya gitu. Udah tenang aja Pak. Saya nggak paksa. Pak Salsabila, Anda Muslim? Muslim. Kitab sucinya Quran, betul? Betul. Oke. Sebelumnya saya, Pak, Quran itu hudal linnas atau bukan Pak? Petunjuk bagi manusia atau sebagian atau gimana? Seluruh umat manusia, Bang. Ya, oke. Coba Bapak buka An-Nahl. An-Nahl ayatnya itu 89. An-Nahl 89. 89. Al-Quran mengklaim menjelaskan tiap sesuatu kan? Ya. Oke. Pak, Bapak bisa lihat gambar saya nggak nih di balik nih. Bapak lihat gambar ini nggak nih? Lihat. Iya. Oke, ada orang yang digantung di kayu salib, Pak. Kalau menurut Somad, jin kafir, Pak. Kalau menurut Somad. Nah, kalau menurut Al-Quran, Pak, siapa yang digantung di kayu salib ini, Pak? Pasti pada kisah Isa, kan? Ya, jadi begini, Bang. Silakan. Terkait tentang Nabi Isa atau Yesus yang disalib, kami itu mengimaninya bahwa bukanlah dia yang disalib, tetapi Al-Quran menjelaskan bahwa diserupakan. Tetapi diserupakan dengan nama siapa, Al-Quran tidak menjelaskan itu. Oh, berarti Al-Quran nggak jelas dong, Pak. Katanya Al-Quran menjelaskan tiap sesuatu. Dia sudah sangat menjelaskan begitu, artinya tidak menyebutkan namanya. Tetapi saya bilang sampai ke sama Bang, ini tentang Yesus yang disalib. Ketika Yesus disalib, jadi begini,
Bukan, tunggu Saya Pak. baca. Sebentar. Berarti menurut Quran orang lain yang digantung di kayu salib ini, Iya, bukan makanya Isa. makanya Oke, ini saya- sebentar. Pak, kita perjelas dulu. Bukan Isa ya. Namanya tidak dijelaskan, betul. Ya. Oke, sebentar. Pak, yang diserupakan itu apanya, Pak? Orangnya Wajahnya. diserupakan itu diganti dengan orang lain dengan Allah mengganti wajah orang itu mirip dengan Yesus. Oke. Pak, sebentar, Pak. Coba Dan kita orang itu berimajinasi adalah- boleh ya? Orang Oke, sebentar. itu pada saat itu adalah penjahat atau pendusta di zaman Yesus. Siapakah pendusta di zaman Yesus? Nah, kita Islam sudah mengetahui itu dengan membaca sejarah. Surat berapa ayat berapa, Pak, itu? Apanya? Penjelasan Bapak Surat barusan. Maryam itu dia sudah menyatakan di situ diserupakan. Surat Maryam dari berapa sampai berapa itu menjelaskan tentang Maryam, kelahiran Yesus, kemudian sampai disalib. Anissa Pak, Anissa bukan Maryam. Coba Bapak bacakan dulu surat ayat berapa. Yang diserupakan. Iya. Kita bacakan ya. Iya. Ya. Walillihi innahu fatalna Masiyah ya Isa abna Maryam wa rasulillahi wa ma fatallahu wa ma salluhu walakina yuhibbulahum wa innallaha ya. Dan mereka ucapkan mereka sungguhnya kami telah membunuh Al-Masih putra Maryam Rasulullah padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi mereka bunuh ilah orang yang diserupakan. Kenapa Bang dengan kata ini? Mana nih Bang Hampir? Kok Bapak dari kecil Muslim? Ya, Muslim. Oh. Mohon maaf Kak, kayaknya saya baca Latin lebih fasih saya baca Quran ini Pak. Walaupun saya baca Latinnya. Nah, yang premium layak coba kita adu coba kayak kita adu. Kita buka ayat lain. Supaya kau baca, saya juga baca. Aduh, gimana nih Bang Hampir? Enggak, maksudnya Bapak itu begini Bang. Saya kan sering dengar teman Muslim Pak. Mereka itu bacanya itu lebih apa ya? Lebih Kita Kelak lebih hati-hati gitu. untuk berbicara karena kita tidak tahu lawan diskusi kita seperti apa. Oh, iya. Jangan kita menganggap diri kita itu pintar. Kalau kita anggap diri kita Bukan, pintar, saya membandingkan sama teman-teman adalah Muslim yang kebodohan, lain maksudnya. kesombongan Bang. Nah, di dalam ajaran orang yang sombong itu tempatnya di neraka. Bukan, saya membandingkan sama teman-teman Muslim yang lain Pak. Maksud saya. Nah, Nah, kalau tadi- saya pikir gini, bilang Bapak lebih bukan pasif Muslim baca. dari kecil. Lebih pasif kau baca Latinnya. Coba kau baca Latinnya nih, ayat ini. Aku baca dengan sesungguh-sungguh tadi. Aku baca tadi cepat. Coba kamu baca. Nah, Ya di udah, sini Bapak artikan deh, Bapak artikan coba. Bapak yang ngerti kan, Bapak artikan coba. Kekurangan abang di sini. Ini saya sudah sangat jelas bahwa di sini diserupakan. Apa yang abang tanyakan tentang ini? Ya, yang ditanyakan ini aja, yang diserupakan Isanya atau orang lainnya Pak? Yang diserupakan itu Isa diserupakan oleh orang lain. Siapa orang lain? Yaitu adalah pendusta pada saat itu, pengkhianat. Isanya yang diserupakan berarti. Ya, Nah, udah. gitu. Pengkhianat. Siapakah pengkhianat pada saat itu? Ya Yudas Iskariot. Saya kasihan Om Trud. Lanjut aja. Lebih parah dari yang tadi Bang Hampir. Ya kan? Gini Pak, saya bukannya menghina Pak. Saya kan dengarkan Juma, Wafi. Mereka itu baca Qurannya itu klop. Nggak, maksudnya gini, Bapak dari awal itu udah Muslim ya? Bukan misalnya, bukan mu'alaf, bukan? Nah, aku bacakan yang sesungguhnya. Atau kau baca dulu lah. Kalau itu Saya nggak tahu Pak, gimana? Nah, kalau kau nggak tahu. Tanya saya. Kau nggak tahu. Inilah yang aku bacakan. Wa kullihim inna fatalna masamiha Isa pena Maryam Rasulillahi wa ma fatalahu wa ma sallabuhu walakin yuhibbuhu lahum wa inna zina. Apa yang abang bacakan di situ? Kenapa Bang Hampir kesenyum-senyum Bang Hampir? Aduh, ini baca Quran medok. Bang Hampir kan baca Quran medok Jawa. Iya kan? Bang Hampir Apa ketawa. abang masalahkan itu bacaannya atau artinya? Enggak apa-apa. Bukan enggak itu. apa-apa. Mungkin Pak Salsabila ini mualaf ya Pak? Atau gimana? Apa dari kecil Muslim?
Saya dari fikih Muslim, Bang. Alhamdulillah. Kalau saya sih nggak saya terusin Pak. Pak Salsabila ini suka debat sama saudara-saudara Kristen ya Pak Salsabila sepertinya ya. Suka di Komal debat sama saudara-saudara Kristen ya. Saya bukan apologet, Bang. Tapi suka debat saya lihat ya. Tahu saya Pak Salsabila ini. Suka debat kan? Ya, kita kembali ke ini aja, Bang. Yang pertanyaan tadi kenapa? Oke, kita kembalikan. Oke, gini Pak. Oke, Pak, sebentar, Pak. Boleh saya aja berimajinasi, Bapak? Boleh ya? Enggak, kita bicara by data aja, Bang. Iya, ngerti. Ya udah nggak apa-apa, saya terima. Begini, Pak. Ini kan ada peristiwa ini penyaliban. Tapi bukan Isa kan, tapi orang lain, ya. Coba kita berimajinasi ya, Pak. Di bawahnya yang melihat peristiwa itu secara langsung, ada nggak orang-orang yang ingin menghabisi Isa di situ hadir? Kira-kira menurut Pak Salsabila? Saya nggak ada pada saat itu, Bang. Saya hanya percaya. Menurut Pak Salsabila menjelaskan. Pak, gini, maksud saya begini, Pak. Pak, bagaimana mungkin mereka mengklaim telah berhasil membunuh Isa kalau mereka tidak melihat secara langsung? Betul tidak? Iya, karena betul, itu ya? kan diserupakan, Bang. Diserupakan dengan Oke. Pak, bukan masalah diserupakannya. Ya, masalahnya ini kan apa? ada peristiwa penyaliban, bukan Isa kan, tapi orang lain, betul, betul kan? Ya. Ada yang menonton di bawah, betul. Betul. Nah, yang menonton di bawah ada tidak orang-orang yang ingin menghabisi Isa, tapi mereka nggak tahu itu ternyata bukan Isa yang mereka habisi, betul. Betul. Tapi logikanya kan mereka ada di bawah kan, melihat peristiwa itu. Bang, ini Al-Quran tidak dibawa. Al-Quran ini datangnya dari Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan. Udah pantas Bang hampir nyerahkan ke saya. Iya. Kacau Bang hampir. Kan kondisi terjadi. Abang sendiri kan tidak ada di situ, Bang. Maksud Apa saya sejarah- begini loh Pak. Tadi kan apa sejarah juga saya dari- mendengar dari- gini loh. Maksud saya gini Pak. Sabar Pak Salsabila. Maksud Bapak, tadi kan Bapak membacakan artinya ke saya. Sesungguhnya kami telah membun Al-Masih Isa putra Maryam. Betul. Ya. Dari mana mereka mengklaim telah berhasil membunuhnya kalau mereka itu nggak ada di situ melihat? Logikanya kan begitu kan? Betul. Saya tidak tahu pada saat itu mereka. Bah, gimana? Itu Bang Kampir lah, Bang Kampir. Ini loh Ya. Bang Salsabila. Mereka yang mengucapkan telah membunuh itu siapa? Tentara Romawi, Bang. Tentara Romawi. Di mana ayatnya tentara Romawi? Ini kan siapa yang tangkap Yesus? Aku tanya sama Bang. Ya menurut Al-Quran siapa? Tidak, menurut kamu siapa? Menurut Al-Quran yang saya tanya, Pak. Iya, aku tanya kamu. Aduh. Apakah tentara Indonesia kan? Bukan. Kejadiannya di mana, Bang? Saudara. Ya, oke. Gini Pak, Mana, gini Bang? Pak. Oke, gini Pak ya. Oke, saya terimalah jawabannya tentara Romawi. Oke, tentara Romawi itu melihat yang digantung itu adalah Isa. Padahal bukan Isa, betul kan? Itu bukan Isa, tapi orang lain kan, betul? Ya. Ya, oke. Tertipu nggak mereka pada saat itu melihat penyaliban itu? Mereka Ya. mau nangkap Isa, tapi yang ditangkap bukan Isa, begitu maksudnya kan? Enggak, sebentar. Abang begini, saya mau tanya, yang menyerupakan Isa itu siapa di dalam pembicaraan ini, surat An-Nisa ini? Ya abang yang jelaskan, kok saya jelaskan Bang? Itu tugas abang yang jelaskan. Di Kalau Anissa misalnya- nggak ada, di Anissa nggak ada yang menyerupakan siapa, nggak ada. Bang, ini kan jadi begini, saya hanya nguji otak abang ini. Kan abang sudah surat An-Nisa ini kan firman dari Tuhan. Dia tidak menjelaskan di sini, berarti yang menceritakan kejadian ini adalah Tuhan sendiri. Jadi abang tidak perlu bertanya, oh mereka tertipu enggak? Ya memang bahasa di sini itu memang Tuhan menyerupakan orang untuk menggantikan Isa, karena Islam memuliakan Isa, memuliakan Yesus. Ya, kalau di ayat itu nggak ada yang menyerupakan siapa, nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, itu mereka berkata kami telah membunuh, itu bukan Romawi, Pak. Itu Yahudi.
Kemudian kalimat orang yang digantikan juga nggak ada Pak di ayat itu. Seperti itu Pak Salsabila. Iya, begini Pak, hampir murtad. Jadi di ayat kami ini tidak menjelaskan secara konkret. Dia hanya memberikan gambaran, memberikan kabar bahwa Nabi Tuhan, utusan Tuhan namanya Yesus atau Islam itu adalah Isa, bahwa tidak dibunuh. Tuhan menggantikan pakai orang lain, diserupakan. Nggak ada itu Pak. Di ayatnya nggak ada itu Pak. Kenapa? Di ayatnya nggak ada itu Pak. Diganti orang lain itu nggak ada. Ini diserupakan Bang, apa artinya? Diserupakan menurut Abang? Diserupakan apanya di situ? Diserupakan orangnya Bang? Nggak ada Pak di ayat itu Pak. Duh, ini sudah sangat jelas diserupakan, Mas Abang tidak mengerti. Waduh, kalau sekolah di mana? Ini wa qaulihim inna qatalnal masih Isa ibnu Maryam Rasulullah. Kan gitu ayatnya. Kemudian wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Kan gitu. Di ayatnya Pak, nggak ada orang lain yang diserupakan, nggak ada. Maksudnya nggak ada, ini mah katanya gimana ini diserupakan orang? Ini kan sudah jelas ayatnya di sini diserupakan. Iya, yang diserupakan bukan orang di situ Pak. Apa kata di sini? Nah, Bukan saya belum mengatakan apa dulu. Yang jelas di ayat itu nggak ada diserupakan orang, itu nggak ada. Abang tidak mengerti. Sungguh kami telah membunuh Al-Masih putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyembelihnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang. Nah, itu nggak ada itu di ayat aslinya, nggak ada itu. Orang yang diserupakan. Nah, itu di ayat aslinya nggak ada. Oh, masa nggak ada? Abang tahu bahasa Arab? Ya tahu lah. Saya kan orang Quraisy. Abang, mana ada mau salah arti sana ayatnya tadi ada. Ya udah, intinya itu aja Pak. Iya, itu Pak orang lain Sarmila. aja. Lanjut. Orang hampir murtad ini orang Quraisy. Nama Tuhannya Allah. Diambil orang Islam. Sebenarnya nama Tuhan orang Quraisy itu Allah, diambil sama orang Islam. Di kitab Abang juga menjelaskan bahwa yang disalib itu Itu sudah sangat jelas, berarti Al-Quran itu benar. Makanya tadi saya nanya, kalau di Bible, nah Yesus nggak disalib terus ngapain? Berendam Yesusnya. Saya heran loh sama pasal bila ini. Karena itu kesempatan orang menjawab supaya kau tidak berasumsi. Di Bible mah jelas, disalib, mati 3 hari, kemudian dibangkitkan. Sekarang saya tanya, ketika Yesus disalib, Yesus setiap membaca doa selalu memanggil Bapa, 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 Bapa. Tapi ketika dia disalib, dia menggunakan kata Eli, Eli Sabantani. Artinya itu bukan Yesus, Bang. Waduh, ini Quran bacanya salah, Bible bacanya salah. Gimana nih? Kata Eli, Eli itu kan bukan ciri khas Yesus, Bang. Nah, ini tadi kan hostnya nanya Quran, Pak. Nah, kau nggak usah ngeles, kau jawab aja lah itu. Kenapa Yesus pakai Eli Sabantani? Kenapa tidak pakai Bapak-bapak, kenapa engkau tinggalkan aku? Kenapa lama engkau tinggalkan aku? Kenapa pakai kata itu? Tadi kan tanyanya Quran. Kok jadi udah tahu, kau jawab kan aku udah jawab sesuai keimanan aku. Jadi kau jawablah juga itu pertanyaan itu menandakan bahwa Yesus bukanlah orang yang disalib. Karena itu bukan kata Yesus. Yesus kalau Yesus yang disalib pas dia katakan Bapak, Bapak, kenapa engkau tinggalkan aku? Ini Eli Sabantani, kira-kira siapa itu? Itu menandakan bahwa Yesus tidak disalib. Abang tidak sadar di situ. Kalau di Quran yang digantung ini ngomong apa, Pak? Pak Salsabila. Kalau di Quran yang digantung ini ngomong apa, Pak? Jangan salibkan aku. Bentar. Oh, berarti gini loh ya, teman-teman ya. Kalau yang di Quran berarti dia ngomongnya seperti ini. Jangan salibkan aku. Jangan salibkan aku. Aku bukan Isa. Betul. Betul tidak, Pak? Kalian salah tangkap tentara Romawi. Berontak dia, Pak. Jangan salibkan aku bukan Isa. Kalian salah tangkap. Mana tolong aku, tolong aku, tolong aku, betul.
Betul. Di Quran begitu ngomong dia, betul. Saya sudah bisa membuktikan bahwa Berat Yesus saudara. disalib. Berat saudara, berat. Saudara berat. Malu dia. Waduh. Pak, berarti di Quran dijelaskan kan, ya ada ibu orang tua yang kehilangan anaknya ini, betul? Ada nggak? Setelah itu diceritakan. Bang, kita diskusi pakai data. Aku jawabnya pakai data. Eli Katanya Sabantani. Pak Salsa bilang nggak jujur. Ya. Datanya nggak jujur tadi, gimana? Alah, mengapa engkau meninggalkan aku? Kata Eli ini adalah bukanlah ciri khas Yesus. Yesus setiap berdoa memuji Tuhan selalu bilang Bapak. Berdoa memuji pun selalu panggil Bapakku. Ini pakai Eli Sabantani berarti bukanlah dia yang disalib, Abang. Kalau El itu artinya apa, Pak? Kalau El, Jibril, Mikael, Ismail, itu El itu artinya apa? Saya tidak tahu itu Eli, yang jelas ini artinya ini Tuhan, kenapa lama engkau tinggalkan aku? Kayak lagu dangdut. Tuhan, penguasa jagat, terimalah doaku ini. Makanya kita diskusi yang ilmiah. Bapak tanya, kita menjawab sesuai dengan keimanan masing-masing. Tidak usah memframing, Bang. Enggak framing saya. Saya mencoba gini loh, Pak. Sebentar, Pak. Alhamdulillah. Kita dulu. Kita diskusi saja sudah tidak. Kita tidak bisa memaksakan keimanan Abang, memaksakan ke saya tidak bisa. Kita cukup memahami saja. Oh, keimanan Islam menurut bangsa Sabila seperti ini, saya juga seperti itu gitu loh. Bukannya Quran nyuruh supaya berpikir. Kalau Abang bicara kayak gitu kan, oh ini siapa? Oh kenapa bisa begini? Enggak begitu, Bang. Diskusi loh, bukan gini loh, Pak. Quran itu untuk orang-orang yang berpikir kan, banyak ayatnya kan. Betul. Yang jelas Islam itu, Bang, akal dulu baru imani. Bukan diimani dulu baru mencari. Jadi setiap kenapa kami pelajari dulu baru kita imani, bukan Emang imani dulu. Pak Salsabila belajar bahasa Arab. Saya tidak bisa bahasa Arab, Bang, tapi saya bisa mengaji. Lah mau mempelajarinya gimana kalau nggak bisa bahasanya? Ya kami mengaji bahasa Arab itu kan beda. Kalau Al-Quran kita mengaji itu bahasanya itu kita berdialek dengan bahasa itu, dengan kata-kata kita tidak tahu karena artinya juga luas dalam bahasa Arab itu. Coba nih contoh, Bapak kalau sholat kan baca ini kan at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibah, benar nggak? Iya betul. Nah at-tahiyat itu artinya apa, Pak? Apa? At-tahiyat itu artinya apa? At-tahiyatul barakatuh sholawat thayyibah begitu? Iya, at-tahiyat itu artinya apa? Saya nggak hafal loh. Yang penting Artinya? baca doang. Yang penting baca doang. Oh, baru nyari. Iya. Gimana Bapak tiap hari ngucapin itu ke Allah tapi nggak tahu artinya? Ya karena kita Bapak membacanya itu, kalau yang belajar itu kita di luar pakai papan tulis, jadi sudah ada ayat ini yang dibaca. Ada juga Al-Quran disimpan di depan yang besar itu, jadi situ membaca. Iya, sholat itu kan koneksi kan, Pak. Sholat itu, Allah. Pak Salsabila gini loh, sholat itu kan koneksi. Abang hafal nggak di Abang? Abang hafal nggak Bidul Abang? Aku tanya. Bentar. Abang hafal nggak Bidul Abang? Saya lebih hafal Quran daripada Bible. Yang gini, yang Paulus berapa ratus ayat, Matius berapa ratus ayat, beda-beda tuh. Anda hafal? Bukan. Nah, Gini loh, Pak. makanya tidak ilmiah ketika Abang tanya seperti itu. Bukan itunya. Gini loh, sholat Jadi itu kan koneksi. ilmiah, Bang. Coba dengerin bentar, Pak. Sholat itu kan artinya koneksi. Koneksinya Pak Salsabila dengan Allah Subhanahu wa taala, benar nggak? Nah, ketika Pak Salsabila sedang koneksi, masa nggak tahu yang dibicarain apa? Bang, saya ini bukan ahli ibadah, ya, yang harus menghafal seperti Ustaz Hidayat biar nomor dan halamannya bisa paham. Oke, tunggu Pak, sudah Pak, ya. Pak Abdul Rahman, Anda Muslim, Pak? Pak Abdul Rahman, Anda Muslim? Sekarang udah Kristen, Pak. Waduh, berat teman-teman. Enggak, Pak. Benar. Mohon maaf, saya Allah. turunkan ya, Pak. Saya turunkan, mohon maaf ya. Yang Kristen nggak boleh naik ya, teman-teman ya. Ya. Oke, lanjutkan Pak Salsabila.
Silakan. Iya, tadi itu aku udah tanya kan tadi. Iya, jadi ketika kita sedang berkoneksi dengan Tuhan, tetapi nggak tahu apa yang kita ucapkan, itu kan merendahkan Tuhan dalam tanda kutip ya. Enggak, tidak begitu. Abang tidak bisa menafsirkan kitab kita sendiri. Kitab sendiri. Abang ini mau cerita-cerita aja ya? Oke, kita sambung ya, kita sambung gini. Berarti tentara Romawi yang dibawa, yang melihat peristiwa penyaliban itu, mereka tertipu kan, Pak? Betul. Mereka pikir yang digantung itu Isa, padahal bukan kan? Betul nggak Pak Salsabila? Tidak, dari tadi itu Bang dijelaskan dari tadi. Ya betul kan? Berarti mereka tertipu kan? Itu diserupakan, ya. Dan di kitab Abang itu sangat jelas bahwa ketika itu sebentar. Bapak dia menggunakan iri-iri samantani. Sebentar ya. Berarti tertipu kan yang tentara Romawi menurut Bapak tertipu kan di bawah. Kalau ada orang yang tertipu, Pak, berarti ada penipunya nggak? Kenapa, Bang? Kalau ada orang yang tertipu, berarti ada penipunya tidak? Ada penipunya nggak? Iya, kan itu diserupakan. Ya, siapa penipunya? Yang disebut Allah yang merupakan itu. Ya, orang penipunya siapa penipunya? Dia tidak menipu di situ, Bang. Waduh, berat ini itu betul. Pak Eli Muslim. Ya Muslim. Oke, bisa saya jelaskan dulu. Pada zaman dulu, zaman Romawi, itu ada murid Yesus nama Yudas. Kau tahu Yudas kan? Ya. Tahu Yudas? Yudas tahu? Tahu nggak Yudas? Gak ada di Quran. Murid Yesus. Quran, Pak. Sebentar. Pak Eli, kalau ada Yudas di Quran, Pak, saya lompat dari Monas, kaki saya di bawah. Enggak gini dulu, Bos. Dengar ya. Karena apa, Pak? Karena yang lompat dari Monas kepala di bawah udah ada orangnya. Oh, jangan dengar dulu lah. Jangan bacot ku aja, framing ku aja yang ku terdengar. Dengarkan dulu. Ya, waktu itu murid Yesus itu ada berapa? 17. Hah? Salah satu pengkhianat siapa? Yudas. Yudas itu yang mengasih tahu Paulus. Ya Paulus, kenapa si Isa dijadi target? Karena si Isa bisa menghidupkan orang mati. Itulah apa diberikan Allah dia. Suatu mukjizat. Makanya waktu itu Tuhan Kristen itu nggak ada, kebingungan, bingung Kristen. Nah, disampaikanlah ke Paulus. Paulus kalau sampaikan ke Raja Romawi, ya Romawi, kenapa gitu? Ketika Yahudi, dewa mataharinya, orang Yahudi menyembah dewa matahari. Tahu dewa matahari siapa? Hah? Tahu nggak dewa matahari? Itu kepercayaan orang Yahudi. Nah, orang Yahudi ditipu oleh orang Romawi. Pak Eli, sorry, kok ngos-ngosan lagi treadmill atau gimana nih? Enggak berjelaskan. Bela Qurannya dia, bahwasanya yang disalib itu si Yudas, si penipu, diserupai oleh Allah. Yudas itulah yang kalian sembah itu, yang sampai sekarang. Kalian itu makanya kalian agama kalian nggak jelas, Tuhan kalian nggak tahu. Nah, kalian penipu, agama kalian penipu. Karena Tuhan kalian penipu. Saya Muslim kok. Si Yudas itu Tuhan kalian. Aku punya data. Nih, aku punya data. Buka Anisa 157. Biar aja dia buka. Tadi katanya apa tadi yang punya mukjizat? Mukjizat Nabi Isa tadi apa? Berubah rupa. Iya betul Pak Salsabila. Allah kan bisa menghidup orang mati, betul nggak? Betul nggak? Orang mati itu siapa? Aku tanya kau dulu, Nabi Isa itu bisa menghidupi orang mati kan? Kepercayaan kalian itu kan? Jelas, kalau di Quran jelas. Aku tanya sama kau, Nabi Isa itu bisa menghidupi orang mati. Itu kepercayaan kalian. Sampai sekarang. Dengar kalian? Bukan Pak Eli, tadi yang mukjizat berubah rupa tadi siapa? Nggak ada yang berubah. Nabi, kalau aku bilang Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati. Itu kepercayaan kalian. Itu yang kalian pegang sampai sekarang, sampai kiamat. Karena kalian percaya Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa sampai ke surga. Dari mana datanya, Bos? Kok bisa sampai surga?
3 hari. Berarti kalau 3 hari mati Tuhan, selama 3 hari itu Tuhan kemana? Kutanya pakai data, pakai akal. 3 hari itu Tuhan mati. Kemana Tuhan 3 hari? Bos, 3 hari negara nggak ada pemimpin, hancur bos. Pakai akal bos. Kita beriman, beragam pakai akal, bukan pakai iman. Kalau kita beriman, semua manusia dunia ini beriman. Hewan beriman, binatang beriman. Semua beriman bos. Tapi kita beragama pakai akal, bukan pakai iman. Tapi di tafsir Islam sendiri nggak usah tafsir. Mati 3 hari. Gini, kenapa Al-Quran menjelaskan sedetail-detailnya apa, seringkas-ringkasnya, bahwasanya kitab-kitab yang dahulu itu udah dipermainkan orang-orang terdahulu. Jadi kitab-kitab yang dulu tuh yang nggak sah itu nggak berlaku lagi. Makanya timbulnya Al-Quran. Jadi Coba ditafsir deh. Lo mana Bang Hampir? Coba ditafsir deh Bang Hampir. Bukan Bang Hampir. Coba Bang Iya, Hampir. di tafsirnya itu Nabi Isa mati 3 hari. Buka Bang Hampir. kalian bilang gini, Nabi kalian sini bikin topik. Kau bilang mati Nabi Isa mati 3 hari bangkit. Dari mana pakai akal kalau ngomongnya? Kan Itu bilang tafsir di Islam pun loh Bang. Itu tafsir nggak di ada Islam. tafsir Islam. Islam nggak pernah. Isa itu tidak pernah mati. Isa itu masih hidup sampai sekarang. Diangkat oleh Allah. Udah. Isa itu nggak mati bos. Ya udah, Isa saya itu tunjukin masih ada tafsirnya sampai ya. sekarang. Nggak mati. Kau cari di sampai sekarang. Kau Nih. tahu di mana kuburnya Isa sampai sekarang? Tanya lo kau. Saya kasih tafsirnya ya. Apa tafsirnya? Apa? Hah? Ini ya. Kau buka An-Nisa 100. Bentar Pak Eli, biar dibuka tafsirnya. Nih. Jangan kaget tapi. Kalian tuh ini suka-suka kali berframing gitu. Ya udah, ini saya bukain Pak. Ini di surat Ali Imran ayat 55 ya. Wahai Isa, Kalian ini kadang-kadang nggak pakai akal, sebentar. pakai framing kalian aja. Gantian dong. Gini ceritanya ya. Kau dengar lu. Gantian dulu Pak. Tadi kan udah ngomong Gantian panjang. Bang Eli. Iya. Bentar saya tanya nih. Bang Hampir, ini surat apa? Saya baca dulu nih. Ali Imran 55. Oke, saya baca dulu ya. Ya. Saya baca dulu nih. Qala ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Summa ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Saya artikan. Ketika telah berkata Allah, wahai Isa, sesungguhnya aku mewafatkanmu. Loh, kok wafat ini Bang Hampir nih? Dan mengangkatmu kepadaku. Oh, dia wafat dulu baru diangkat ayatnya Bang Hampir. Nah, dan menyucikanmu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Kemudian kepadaku tempat kembali kalian, lalu aku memutuskan di antara kalian tentang apa yang kalian perselisihkan padanya. Lanjut Bang Hampir. Ya. Ini di tafsir Ibnu Katsir ya, dikatakan di sini waqala Ishaq bin Bishir. Coba nih dilihat Pak Eli, Pak Salsabila. Nih. Waqala Ishaq bin Bishir an Idris. Itu ayat ini. Iya, ini tafsirnya dari Ibnu Katsir an Wahab. Dikatakan apa? Amatahullah salasati ayyam. Allah Ayat ini Bang, waktu Isa. diwafatkan Yesus itu bukan pada saat Sebentar, Pak. disalibnya itu. Sebentar. Iya, sebentar. Nah, Isa turun yang kedua kalinya, dia diwafatkan. Iya, sebentar. Saya bacain dulu ya. Waqala Ishaq bin Bishir an Idris an Wahab. Amatahullah salasati ayyam. Allah mematikan Isa atau mematikannya 3 hari. Tsumma ba'atsahu, kemudian membangkitkannya. Tsumma rafa'ahu, kemudian mengangkatnya.
Ini di tafsir Ibnu Katsir. Makanya dikatakan di sini Ibn Abbas waqala Ali bin Talha Ini di ayat 55 yang kita punya ini nggak ada yang begitu diwafatkan. ini mutawafika. Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu Pak, ayatnya. kepadaku serta Nih Pak. mengucikanmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan Iya. orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian engkau kembali lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Nggak ada kata wafat di sini. Ini Nggak ada. mutawafika. Ini loh Pak. Ya itqalallahu ya Isa. Benar nggak ayatnya kayak gitu nggak? Itqalallahu ya Isa. Ini mutawafika. Coba aku buka terjemahan satu-satu. Bos, yang mana ya. abang bilang itu dimatikan? Bos, kalian itu nggak percaya bos. Ayat kalian ayat apa namanya? Ayat apa itu? Tunjukkan nama ayat aku sama aku. Coba tunjukkan. Jangan Ya, coba. kalian ayat tanya yang mana, pelintir. Kok Nanti pelintir? banyak karang-karang. Kalian munafik. Tidak ada. Munafik kalian. Kalian suka mau pelintir. Suka bikin ayat-ayat palsu. Ya udah, saya bukain Quran Kemenak. Ya udah kalau nggak percaya. Al-Imran 55 ya. Enggak, kami nggak percaya. Aku percaya pakai Al-Quran di rumahku. Nggak Nih, percaya. nih. Itu Emang kemenangan Quran bisa aja beda-beda, kalian Bang. edit. Emang Quran Itu bisa kalian beda-beda. edit. Oh, sebanyak Ini, apa? Pak. Ini perkataannya nih. Itqalallahu ya Isa. Ketika berfirman Allah wahai Bos, Isa. itu Ini. belum edit. Itu kalian edit. Aku nggak percaya jadi kalian bisa aja kalian edit. Hah? Ya udah, Pak Salsabila buka aja yang perkata. Enggak ini. Buka aja Mutawafikan. Al-Quran. Ini aku sudah buka, tidak ada kata-kata itu, Bang. Mana Hanya coba Allah ditampilin. berfirman, Ayat 157. Ditampilin. "Aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku Coba serta surah An-Nisa. menyucikanmu dari orang-orang yang kafir Coba mana Pak layarnya? dan Coba menjadikan layarnya. orang-orang yang mengikutimu." tampilin Pak. Tampilin di layar coba. Kok Kameranya mengambil? di- Mau mengambil itu bahasa Arab. Mengambil apa? Mengambil nyawa kali, Pak. Aku mengambil Bukan nyawamu surah mungkin. An-Nisa 157. Begitu maksudnya. Silakan. Coba Al-Imran dicari yang perkatanya Pak. 55. Coba ditarik perkata Pak Salsabila. Udah baca enggak ini? Ketik- Enggak ada kata-kata yang abang framingkan itu. Abang bertobatlah. Kalian yang bertobat. Nanti Enggak kalian ada. itu nanti. Aduh, Pak, ini bos, ini ada nggak ini. sabar. Bos, Makanya kalian Bang, itu nanti di aku akhir bikin zaman ini. bakal Nggak sabar. Pak Salsabila. Cobalah. Pak Salsabila coba dibuka perkata Pak. Mutawafika itu diartikan apa? Ini jelas nih Quran Kemenak nih. Ini mutawafika yang mewafatkanmu. Mengambil itu yakhus kalau nggak salah bahasa Arabnya. Iya. Coba Pak Salsabila. Surat Ali Imran ayat 55 terjemahan perkata gitu, coba. Itu mutawafika itu artinya apa itu? Apa? Coba dibaca Pak Salsabila dibaca. Coba Nah, dibaca. inilah yang kau bilang tadi, akan mewafatkanmu. Akan mewafatkanmu. Setelah itu Gimana? diapain? Akan mewafatkanmu. Ya, setelah itu kalimat diapain? akannya? Ya Akan udah lanjut dulu mewafatkanmu. lanjut. Nggak apa-apa, Ya lanjutkan. udah. Setelah itu diapain? Iya, nggak apa-apa, lanjutkan. Setelah itu diapain? Setelah wafat diapain tuh? Akan mewafatkanmu. Terus? Kafir ingkar orang-orang yang daripada dan serta mensucikanmu. Pak, jangan Di atas- belum Pak. Ini, Setelah di atas- setelah mewafatkanmu diapain? Mereka mengikuti kamu. Bukan, setelah Ya, diwafatkan ini, diapain? Coba baca sendirilah. Kepada Ah, itu, engkau sebelah yang kirinya, mengangkat sebelah kirinya. kamu akan mewafatkanmu. Dan Mana ini? iya itu dong ke situ. Nih, Dan nih. Dan ini. setelah Kafir diwafatkan ingkar diapain? orang-orang yang daripada. Waduh.
Susah. Iya akan diwafatkanmu. Urut Pak, urut. Kafaru. Sebelahnya Urut. kalimat gini loh, sebelahnya kalimat mewafatkan itu apa? Iya akan wafatkanmu ini, udah ini. Ya, Nih, mewafatkanmu dan Kafaru. kirinya apa itu? Kirinya. kafir, Kirinya. inkar. Orang-orang Setelah- ini. Warofiuka, nah itu tuh tadi tuh. Nah itu tadi. Dan mengangkatmu tuh. Setelah diwafatkan, kemudian diangkat. Wah, Fiuka ini yang mengangkat kamu ini. Nggak ada yang Ah, seperti abang 3 hari mati dibangkitkan. Itu Ada. ditafsir tadi. Itu tadi ditafsir. Kalau ayatnya Akan mewafatkanmu ini. Nah, diwafatkan Ah. kan? Wafat ini dan serta mensucikanmu min Iya, diwafatkannya benar nggak itu? from daripada Allah Kan benar diwafatkan. orang-orang yang kafarun yang kafir wa ja'alul lazina tabauka ini dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas Berat. orang-orang yang kafir Pak kepada- Salsabila, gini. kepada Nih saya hari. baca nih, coba saya baca. kiamat. Coba dari atas saya baca nih, saya baca. Coba dari atas. Coba Pak Salsabila. Bacalah. Nih. Tuh, ya. Nah. Nih mana dari atas, coba. Nih. Ketika Allah berfirman, wahai Isa, Nih. sesungguhnya aku, iya saya baca, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu dan mengangkat kamu kepadaku. Jadi dia wafat dulu Pak, baru diangkat. Pak Salsabila tapi baik kok. Saya respect sih. Masih baik. lah. Tapi Nggak tukang kayak orang. bohong dia baca Qur'annya dilompat-lompatin. Bukan bohong Saya sih. nggak bohong, Mbak. Maksudnya kita kan diskusi. kurang banyak belajar. Saya membaca. perlihatkan, kemudian dibaca sama-sama. Saya malas baca Al-Quran saya, karena saya bukan penghafal Quran. Saya ini orang yang biasa aja. Oh, Karena- malas baca. Paham kok. Belum aja datang penghafalan ini, makanya saya nggak ada kesibukan Oke. dulu. Habis libur ya. Bang Salsa, mau nanya dulu dong. Kalau di Qur'anmu itu si Isa itu ibunya Maryam ya namanya ya? Aku nggak bisa jawab kalau orang nggak buka open game, Bang. Loh, ini aku udah open cam. Bukalah, kelihatan supaya kita lihat ini kita ngomong sama siapa, janda pirang kah, janda apa gitu kan. Oh, itu akhlaknya orang Islam begitu ya? Iya kan harus jelas, ini kita bicara sama siapa. Loh, saya jelas kok. Dari mana Saya saya bu- jelas? Takutnya saya bicara sama itu, harus jelas lah. Loh, Bang Hampir kemana? Aduh, Bang Hampir. Ini gara-gara Pak Salsabila ini. Bentar, mana Bang Hampir? Dia lagi terima telepon mungkin. Ibu Ustaz, saya buka open game, Bu. Jangan sampai tetangga saya begitu. Kalau tetangga saya kan Apa ngapain? Pak Salsabila maksud gini, maksud Ustazah Sopi begini. Ibunya ibunya Isa itu siapa di Quran? Nah, itu kan ibunya siapa? Ibunya Maryam. Namanya. Maryam, ibunya Isa, Maryam. Maryam itu saudara Harun tuh di Quran, ukhti Harun, betul? Nggak tahu saya, yang belum saya baca. Waduh, Bang. Pantes Pak Salsa bilang masih Islam. Iya. Ya kan saya nggak bisa baca karena lawan diskusi saya ini nggak sopan, nggak kelihatan mukanya. Kalau ada aku buka, saya punya buku loh, Mas. Coba Pak Ustadz. Bapak nggak bisa baca Quran ya Pak ya? Saya bisa. Lah kok tadi disuruh baca tafsir Ibn Katsir Bapak nggak bisa baca? Siapa bilang? Nih, Bapak bilang itu tidak ada tanda baca, padahal di tafsir Ibn Katsir itu ada nikutnya tuh Pak. itu kan kelihatan ibu bahwa ibu tidak apa namanya. Ini ada Al-Quran saya nih. Ada Al-Quran saya, ada laptop saya di depan. Enggak, tapi Quran Bapak punya Quran tapi nggak bisa baca. Bisa lah, masa nggak bisa baca? Loh, tadi disuruh baca Bapak nggak bisa.
Itu kitab gundul tadi, Mbak Bu. Si itu aja salah membacanya. Katanya. Iya, Ibu tahu nggak gundul tanda baca? Tunjukin dong kalau buta huruf. Aduh. Ibu tahu nggak tanda bacanya itu kitab gundul dengan tanda gundul? Pak, yang tadi ditunjukkan itu sudah ada tanda bacanya, Pak. Kalau kitab gundul nggak seperti itu. Belum, Bu. Nih, aku lihatkan nih. Ibu bisa baca nggak ini? Aku perlihatkan Ini gini, Pak Salsabila, coba dibuka surat Maryam, coba ayatnya 28, coba buka di situ di Quran, coba. Apa mau ditanya lagi ini? Ya, coba baca aja, nanti kita tanya. Coba baca surat Maryam ayatnya 28. Bisa baca dia. Ngomong-ngomong, Bapak Pastor hampir murtad mana tadi ya? Bapak Pastor hampir murtad kok. Saya ajak diskusi nih Bapak Pastor hampir murtad nih teman-teman. Malah kabur, nggak izin lagi. Coba dibaca. Maryam. Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk, perengai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Apa yang mau ditanya ini, Pak? Siapa saudara? Saudara perempuannya Harun, saudara perempuan Musa, betul Pak? Wahai saudara perempuan Harun atau Maryam, ayahmu bukan seorang ya, berarti Isa itu seorang perempuan pezina. Iya, Maryam itu anaknya Imron bukan di dalam Quranmu, Pak? Saya nggak tahu, Bu. Surat 66 ayat 12. Coba Bapak buka surat 66 ayat 12. Ustazah, itu aja dulu. Berarti di ayat itu Maryam itu saudara Harun, betul? Bacakan dulu ini ayatnya. Coba. Ya ukhta Haruna ma qana abuk imra'as sau'i wa ma qanata malik baik. Artinya apa, Pak? Artinya, wahai saudara perempuan Harun. Iya. Siapa itu saudara perempuan Harun di situ? Ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang pezina. Iya. Siapa yang disebut saudara perempuan Harun di situ, Pak? Maryam. Itu Maryam ibunya Isa, betul? Iya, betul. Oke, berarti Maryam ibunya Isa merupakan saudara perempuannya Harun. Berarti Harun dan Musa itu paman daripada Isa, betul dalam Quranmu? Nah, kalau saya nggak tahu, karena saya bukan ahli silsilah. Berat ini saudara. Bukan, saya bukan ahli silsilah saya ini. Harun ini, saudara ini, tujuannya apa begitu? Oke, Bapak. Apa yang mau ditanya begitu? Oke, saya tanya, Bapak punya ibu? Bapak punya ibu? Kirim kita, saya nggak mengerti. Gini Pak Salsa, Bapak punya ibu nggak? Punya lah, masa nggak punya ibu? Ibu Anda punya saudara laki-laki nggak? Punya. Bapak panggil saudara laki-laki ibu Bapak apa? Saudara laki-laki ibu itu paman. Ya, berarti di situ Isa punya paman namanya Musa dan Harun, betul? Ya saya nggak tahu ini, karena memang kalau begitu ibu yang narasinya mungkin betul. Oh my goodness. Kalau kamu masih Islam, Pak. Bentar, salam kenal dulu deh, Bang Getrut. Panggilannya siapa nih? Aku manggil abang nih. Syekh Getrut, saya Syekh Getrut al TikToki, Bu Pakai Ustazah. Getrut aja, nggak mau pakai. Ini kenapa ya rata-rata ini pantas Indonesia nggak maju-maju, Pak? Ini kayak begini nah. Otaknya nggak dipakai. Bukan, Bu. Ya udah Bu Sophie, mohon maaf ya, Ustazah Sophie saya turunkan sebentar ya. Ya. Nggak apa-apa ya. Oke, ini ada Pak Agus ini yang bantu Pak ini ya, yang bantu Pak Salsabila ya. Pak Agus, selamat malam. Selamat malam. Pak Agus Muslim. Lain Pak, Katolik saya Pak. Saya nonton aja Pak. Heran saya ini. Saya nonton aja Pak, seru Pak. Seru. Ya udah saya turunkan ya. Like, comment, share, subscribe.